المستلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita mendapatkan berkenan untuk bisa melanjutkan kajian kita Mirqatus Su'udi Tasdiq, syarah dari kitab Sulamat Tauhid. Kemarin kita baca muqaddimahnya sedikit, kemudian kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Musannif Imam An-Nawawi Al-Bantani ngendikan rahimahullahu ta'ala, muka-muka rahmat Allah kaaturaken kagem beliau, ngendikan beliau gak lepas dari tuntunan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalik la yubda'u fihi bi bismillah wa huwa aqtab. Segala urusan yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka bahwa aqtab. Amr yang baik itu, urusan yang baik itu gak ada gunanya, putus. Karena itu beliau mengawali kitabnya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ai bikul ismin min asma'illati, kelawan sekabehane nama saking pira-pira namane Allah, al-mausuf bisifatil kamal, yang disifati dengan sifat kesempurnaan. Beliau menyebutkan nama Allah, beliau gunakan untuk memulai kitab Mirqatus Su'udi Tasdiq ini. Beliau mengatakan, mu'allifu, aku larang kitab ini. Kalau saya yang mengartikan mu'allifu itu, mu'allifu, aku moco kitab iki. Beliau yang nulis, yang ngarang, kita yang ngaji, panjenengan yang mendengarkan, saya yang membaca karya tulis Imam An-Nawawi Al-Bantani ini. Walaupun toh saya baca mu'allifu, tapi saya artikan mu'allifu, saya membaca untuk didengarkan oleh para jamaah. Membaca itu dengan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
jeneng limau pudin kanggo perkara sing wujud. Mewujud itu artinya yang diwujudkan, tapi kalau dinisbatkan kepada Allah maka artinya harus wujud. Seringkali kita ngikuti acara jamaah yang saya sering ikuti, yaitu Roha di Kampung Margi. Di sana disebutkan al-mawjudu fi kulli zaman. Al-mawjudu itu artinya diwujudkan, tapi karena isim maf'ul itu disandarkan, dinisbatkan kepada Allah, maka artinya al-wujud itu adalah yang wujud, bukan yang diwujudkan. Sebab wujudnya Allah itu beda dengan wujudnya makhluk. Kita ini makhluk, kita wujud itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mewujudkan kita lewat adanya ayah dan ibu kita. Allah mewujudkan Nabi Adam tidak pakai ayah dan ibu. Begitu seterusnya kembali. Al-mawjud di sini artinya yang wujud, bahkan wajibul wujudi, wajib wujudnya Allah. Wujud kita itu jaiz, boleh saja kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya anak 2, 3, boleh saja anak kita yang keempat diwujudkan. Tetapi kalau wujudnya Allah itu wajib, jangan. Wujudnya kita itu jaiz. Mausuf pun disifati sapa Allah, disifati kelawan piro-piro sifat. Munazzahun sing disucikan sapa Allah anil abadi, saking bahaya. Allah itu enggak terkena abad jamaah yang la syarikalah, la syarika ora ono sing nyekutoni iku mawujud lahu maring Allah. Fil makhlukati ing dalam piro-piro makhluk, Allah adalah zat yang wujud dan yang enggak ada satupun atau sedikit pun yang menyamai Allah. Enggak bisa kita samakan dengan masiwa, dengan yang selain Allah. Kalau kita diberi tuntunan agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh menjadikan selain Allah itu sebagai syariknya Allah. Artinya syariknya Allah itu kita memohon kepada apa saja, jangan. Itu nggak diperkenankan. Sebab ditetapkan bahwa Allah adalah la syarikalah. Kemudian Imam An-Nawawi dawuh kita faquluna utawi ucapan kita wajibul wujudi, tadi disebutkan ismun limaujudi wajibul wujudi. Ucapan saya, kata Imam An-Nawawi, ucapkan wajibul wujudi, raddun nolak, jawab ala mengkola kepada orang yang mengatakan bahwasanya innallaha jismun,
satemene Allah itu jisim. Kata Imam An-Nawawi, aku mengatakan bahwasanya Allah itu wajibul wujudi. Ucapan saya begitu itu jawab atau nolak kepada pendapat orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu berjisim. Allah itu mukhalafatul hawadis, nggak berjisim, ngapunten. Kita harus kuat keyakinan kita, akidah kita itu harus kuat. Orang itu walaupun toh ibadahnya katakan kata orang Jawa sundul langit, tapi ternyata akidahnya nggak kuat, maka ibadahnya nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus yakin bahwasanya Allah itu mukhalafatul hawadis. Allah itu nggak sama dengan makhluk. Kalau makhluk kita ini berjasad, berjisim, maka Allah nggak berjisim. Sekali lagi, sifat wajib Allah yang 20 itu diantaranya adalah mukhalafatul hawadis. Kalau al-hawadis itu berjisim, maka Allah harus kita yakini nggak berjisim. Para jamaah rahimakumullah, kenapa begitu? Li'annahu qarana satemene kelakuan iku idza kana nalikane ono sapa Allah iku jisman jisim, yakunu mongko ono sapa Allah iku jaizal wujudi, wenang wujudi. Kalau Allah itu dikatakan berjisim, maka wujudnya Allah nggak wajib. Wujudnya Allah seperti wujud kita. Wujud kita itu nggak wajib. Saya tadi katakan bagi kita yang punya anak 2 atau 3, kita punya anak lagi yang keempat, maka anak yang keempat itu jaiz, mungkin saja, boleh saja ada tambahan anak kita yang 3 ditambahi 1. Tapi Allah, wujudnya Allah itu wajibul wujud, wajib wujudnya. Dan mohon maaf jamaah, wujudnya Allah nggak bisa kita lihat, dan wujudnya Allah nggak bertempat, jamaah. Dan itu harus yakin kita bahwasanya Allah wujud. Allah wujud, dan wujudnya Allah wajib. Wujudnya Allah nggak seperti wujud kita. Kalau kita sekarang wujud berada di Serambi Masjid Ampel ini, jamaah sekalian, maka wujudnya Allah nggak bertempat, nggak di Serambi, nggak di atas, nggak di bawah. Jangan, kita harus yakin itu wujud, tapi gak manggon, cuman muhid, jangan meliputi. Allah itu meliputi kita di mana saja, Allah di situ. Kalau saya dikejar, saudara, ono sesuatu yang wujud tapi gak bertempat. Kalau boleh saya bikin contoh, jamaah sekalian, kita duduk bersama ini, ada di antara kita yang merasakan bau gak enak. Loh, bau gak enak ini.
banjir apa? Kok bau gak enak ya? Kulo lu bukannya panjenengan ini wau mari jamaah panjenengan terus saiki lungguh satu rumah jamaah kaya wau kita mesti wudhu, kita punya wudhu, kemudian kita duduk di sini ini ada yang merasakan paling gak enak panjenengan lungguh ya iya saya nuntut ini ada kentut zaman kentut itu ada wujud tapi nggak bertempat zaman kentut itu dari belakang kita tapi kemudian kentut itu bisa kita ketahui lewat bau nggak enak cuman nggak bisa dikatakan tuntut itu dibokong iya nggak bisa jangan tuntut itu dibokong iya tuntut itu diharap iya tuntut itu disebelah kono itu namanya muhid itu contoh batil jangan kalau kurang jelas lagi saya dikasih minuman jamaah ngapunten panjenengan nggak dikasih minuman ini agak kecoklatan. Saya yakin bahwasanya teh ini ada gulanya. Napa kok kula yakin itu gula manis dari rasa manis itu bismillah ada gulanya terus gula ini di atas apa di tengah apa di bawah gula ini yang enggak di atas enggak di tengah enggak di bawah gula ini mungkin di kucur cengkeh ini ada gulanya itu namanya muhid ini sekali lagi namanya contoh batil untuk meyakinkan kita bahwasanya Allah wujud tapi Allah nggak bertempat. Para jamaah rahimakumullah, sekali lagi wujudnya Allah itu gak bentuk jisim. Kalau wujudnya Allah itu bentuk jisim, maka berarti wujudnya Allah itu gak wajib. Tetapi kita harus yakin bahwasanya Allah itu wajib wujudnya. Kalau anak kita itu jaiz wujudnya. Kita punya anak dua, boleh saja setelah beberapa tahun ada anak yang ketiga. Itu menunjukkan bahwasanya anak itu wujudnya jaiz jamaah sekalian. Kemudian wa qauluna mausufun bisifati wa qauluna utawi ucapanku kata Imam An-Nawawi aku mengucapkan tadi mausufun bisifati Allah itu disifati dengan beberapa sifat yang jauh dari abad. Ungkapan itu raddun nolak ala muta'attilina ala mu'tilina
kepada orang-orang yang menganggurkan an-nabina, yang menabikan, yang meniadakan disifatil ma'ani nang sifat ma'ani. Jadi saya mengatakan Allah itu wujudnya itu mausufun bisifat, itu untuk nanggapi orang-orang yang menafikan akan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu wa qawluna munazzahun anil afati, wa qawluna utawi ucapan saya yang saya maksud adalah Imam An-Nawawi yang nulis kitab Mirqatul Ubudiyah ini jamaah, yang nulis kitab Mirqatul Tasdik ini jamaah, yaitu Imam An-Nawawi jamaah, bukan qauluna saya jamaah. Wa qauluna munazzahun anil abadi, utawi ucapanku ucapna munazzahun anil abadi, munazzahun jauh anil abadi saking bahaya, iku rodun nolak an alaman ing atase wong wasobahu sing nyifati sapa wong hu nang Allah taala hinako isi kelawan pira-pira sifat nakis. Allah jauh dari sifat kurang dan kalau manusia itu mempunyai sifat kurang jamaah, nggak sempurna. Allah itu maha sempurna jamaah. Wa qauluna utawi ucapanku ku Imam An-Nawawi, aku mengucapkan la syarikalah fil makhluqat. Tadi saya katakan, kata Imam An-Nawawi, bahwasanya Allah itu la syarikalah, raddun nolak alal qadiriyah kepada orang-orang qadir, alal qadariyah kepada orang-orang qadariyah, al qailina sing mengatakan sapa wong-wong qadariyah mengatakan bahwasanya innal abda yakhluqu af'alahu ikhtiyariyah. Innal abda, sesungguhnya hamba itu ya kita jamaah sekalian, yakhluqu bisa menciptakan sapa abad af'alahu ikhtiyariyah akan perbuatan mereka yang bisa diikhtiari. Beliau sampai melanjutkan doa ahlakahumullah ta'ala, muka-muka mereka dihancurkan oleh Allah. Jadi saya mengatakan la syarikalah itu nolak kepada orang-orang qadariyah. Orang-orang qadariyah itu mempunyai anggapan bahwasanya makhluk itu punya hak untuk bisa menciptakan perbuatannya. Mohon maaf kita harus yakin kita gak punya hak untuk menciptakan perbuatan kita. Mungkin saya di WA teman, alhamdulillah Pak Yahya kurang pun sakit tahajud jam 2 itu saya di WA teman, alhamdulillah Pak Yahya kurang sakit tahajud. Saya jawab, alhamdulillah kita diparingi sakit tahajud.
Kita nggak boleh jamaah mengatakan bahwasanya saya bisa berbuat, termasuk berbuat itu saya bisa tahajud. Kalau memang kita bisa tahajud, kita diberi bisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat tahajud. Mohon maaf jamaah, kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak boleh kita punya pengakuan bahwasanya aku iso. Kalau kita punya pengakuan aku iso, maka akidah kita rusak jamaah. Karena itu di sini Imam An-Nawawi memberikan doa ahlakahumullah ta'ala. Kita kalau menyebutkan nama sahabat itu kita diperintahkan untuk berdoa radhiyallahu anhu. Kita menyebutkan nama ulama, maka kita diperintahkan untuk berdoa rahimahullah kalau ulama satu. Nah, kalau ada orang-orang Qadariyah, kita diperintahkan untuk membacakan doa tidak rahimahullah, tidak radhiyallahu an, tapi ahlakahumullah. Ada tempatnya masing-masing. Mohon maaf kalau kita mendoakan orang kafir dengan rahimah, maka kita berdosa. Orang kafir itu didoakan dengan ahlakahumullah. Kita sekarang berada di tahun di mana saudara-saudara kita di Palestina dizalimi oleh orang-orang kafir. Kita nggak boleh diam, jangan. Kita harus ikut menengadahkan tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudara kita diberi kekuatan oleh Allah dan diberi kemenangan menghadapi orang kafir. Bahkan kita harus mendoakan mereka agar mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlakahumullah. Moga-moga mereka binasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, Imam An-Nawawi melanjutkan keterangannya, War-Rahmanu utawi lafaz Ar-Rahmanu dari kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. War-Rahmanu tadi kan memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. War-Rahmanu utai maknane Ar-Rahman iku mufidun, memberikan pemberian yang luas. Jalakilani ani ing pira-pira nikmat sing agung. Rahman itu zat yang memberikan nikmat yang agung secara keseluruhan. Kemudian War-Rahim utai maknane Ar-Rahim iku mufidu taqaiha, zat sing memberikan nikmat yang lembutin nikmat itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jamaah sekalian dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillah utawi sekabehane puji aisana'u bikuli kamalin tegese pengalembono kelawan sekabehane kesempurnaan iku lillahi kagungane Allah. Segala puji bagi Allah. Bahasa kita itu begitu jamaah sekalian. Li'annal kamala karena sak temene perkara sing sempurna iku imma qadimun ana kalane qadim bahwa mengko uti kamal sing qadim iku wasfuhu sifate Allah wa imma hadisun lan ana kalane kamal sing anyar bahwa mengko uti kamal sing anyar iku fi'luhu perbuatane Allah. Allah berbuat untuk kita jadi kekasih. Itu kamal yang hadis. Setelah kita tekun melakukan penghambaan diri kepada Allah, maka kemudian kita dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya. Itu namanya jamaah sekalian kamal sing hadis. Sifate Allah Rabbil Alamina sing ngarani wong alam kabeh. Allah itu yang ngatur seluruh alam. Seluruh alam itu diatur semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita harus yakin. Bahkan jamaah organ tubuh kita itu diatur oleh Allah. Di tubuh kita ini ada apa ya jamaah sekalian, ada kabel sekian ratus meter jamaah untuk mengatur organ tubuh kita ini. Itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya saja, bukan saya dan panjenengan saja, tapi semua makhluk itu diatur oleh Allah, termasuk mohon maaf tengu. Tengu itu binatang yang kecil itu organ tubuhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk tafakkur akan ciptaan Allah, tafakkaru fi khalqillah, pikiran ciptaannya Allah, wala tafakkaru fi dzatillah, jangan kamu itu mikir akan zat Allah. Kita diperintahkan mikir makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Tengu kita jarang ketemu semut kecil aja. Kita diperintahkan mikir semut itu sakmene, hatinya sakmene, rempengnya sakmene. Kita diperintahkan untuk mikir begitu. Karena itu kemudian dikatakan bahwasanya tafakkur sa'atin afdalu min ibadati sitina sana. Mikir makhluknya Allah sebentar saja itu nilainya lebih baik daripada ibadah kepada Allah sepanjang hidup. Rata-rata hidupnya orang sekarang ini 60 tahun jangan. Kita mau mikir ciptaannya Allah sebentar, maka kita mendapatkan nilai ibadah sepanjang hidup kita. Para jamaah rahimakumullah, kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan keterangannya. Kama qala ta'ala, kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Karim menceritakan tentang perdebatan
antara Nabi Musa kepada Fir'aun dengan qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala Fir'aun ngomong sapa Fir'aun wa ma rabbul alamin. Apa pangerane wong alam iki? Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun, orang yang congkak itu dia mengatakan, apa Tuhannya seluruh alam ini? Qala jawab sapa Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbus samawati pengerane langit wal ardi lan bumi wa ma bainahuma lan pengerane apa wae antarane langit lan bumi. Allah itu yang ngatur langit dan bumi, Allah itu yang ngatur apa saja yang ada di langit dan di bumi. Itu jawabannya Nabi Musa kepada Fir'aun. Fir'aun itu makhluk yang ngaku jadi pangeran, anak rabbukumul a'la, tapi kalau dikejar nggak bisa apa-apa. Fir'aun itu nggak punya kemampuan sama sekali. Wala yusi ada alamin ahadun wala yusi, dan orang bisa ngitung ada alamina yang jumlahi makhluk sa'alam sopo ahadun seseorang illallahu ta'ala kecuali Allah ta'ala. Allah yang maha pirsa. Allah bisa tahu berapa jumlah makhluk dari bentuk manusia, makhluk dari bentuk hewan, makhluk dari bentuk debu dan lain sebagainya. Karena itu kemudian kita harus yakin dengan bahwasanya Allah itu la syarikalah. Wa ma ya'lamu junata rabbika illa hu wa ma ya'lamu lan ana sing ngerti junata rabbika ing balane pangeranmu illa hu kecuali Allah. Nggak ada yang tahu jumlah prajuritnya Allah kecuali Allah sendiri yang tahu. Ada utawi iki jawabannya Musa kepada Fir'aun. Iku ketabasum diambil minal fatihati saking umul Quran. Al-Quran itu ada umumnya. Umul Quran adalah Al-Fatihah jamaah jariyah. Karena itu kemudian kita harus punya amalan Fatihah. Kita harus punya amalan Fatihah. Jangan sampai Fatihah itu hanya kita baca dalam sehari semalam 17 kali saja. Yang wajib itu kita baca 17 kali ya. Karena sholat wajib itu jumlah sehari semalamnya 17 rakaat. Tapi diharapkan jamaah sekalian kita punya amalan Fatihah itu minimal 100 kali ya. Ketika Al-Bakir nyantri di Kiai Hamid, beliau memberikan ijazah kepada para santri termasuk kepada para jamaah yang ikut ngaji kepada beliau agar para santri ini minimal membaca Al-Fatihah dalam sehari semalamnya 100 kali dibagi
setelah subuh 30, setelah zuhur di bulan 25, setelah asar 20, setelah maghrib 15, setelah isya 10. Itu harus dilakukan rutin. Kalau kita punya Fatihah, maka kita diberi hidup, kita itu nggak ada yang boleh. Barang jamaah ngaji kita dibatasi sampai manjing isya, dan ternyata sekarang sudah manjing isya. Karena itu kita akhiri kajian kita dengan bacaan Ummul Quran berikut doa Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik wa alamdana wa alimna wa yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alifil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.